saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Yuk, tinggal di mana? Suami istri atau beda? Oke, tinggal di mana? Permasalahannya apa? Yuk, pakai mic. Pakai mic. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya tinggal di Bekasi. Kami suami istri. Permasalahan sebenarnya kami tuh, terutama saya jadi suami pecicilan. Apa? Gila. Saya punya ini Pak Haji, punya apa? Suami pecicilan. Contohnya? Dengar Bapak bilang begitu kan? Enggak, saya dari dulu tuh suka saya pengen punya usaha. Akhirnya saya dulu bikin CV, kemudian saya kumpulin dana dari teman-teman. Akhirnya CV-nya ambruk, nggak jalan. Tapi tanggung jawab saya terhadap teman-teman itu harus saya tunaikan gitu Pak Haji. Itu udah lama, berapa. Bergerak bidang apa CV-nya? Dulu saya mau main di office equipment. Contohnya kayak gimana? Buat cleaning service. Furniture lah. Furniture untuk perkantoran. Sama ada mau pengen bikin jasa konsultasi juga. Tapi akhirnya nggak jalan semua Pak Haji. Kenapa? Karena ya itu tadi rekanan klien segala macam, cuma janji-janji, akhirnya nggak jalan. Akhirnya itu tahun 2012 stop, nggak ada apa-apa. Tapi saya masih punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya mengembalikan uang-uang teman itu. Emang sampai berapa investasinya? Dulu itu hampir 2M, tapi sebagian sudah saya kembalikan. Sekarang masih sisa kurang lebih 1,5 M lagi. Ya. Emang butuh modal segitu banyak usaha itu? Jadi gini Pak Haji, sebelum jalan itu salahnya saya dulu. Saya jaminkan nih, maksudnya saya jaminkan pokoknya setiap bulan saya harus saya kasih keuntungan gitu. Tapi sebenarnya belum jalan, itu salah saya dulu. Saya terlalu yakin. Tapi uang itu hanya buat bayar, menggulung-gulung jadi banyak. Oh, usaha belum jalan. Iya. Orang udah naruh invest di Bapak. Bapak ngasih dia bagi hasil berapa persen dari invest? Dulu 3% Pak Haji, per bulan. Per bulan 3%. Dari kalau orang ngasih 100 juta, Bapak kasih 3 juta. Per bulan. Per bulan. Itu habis buat itu. Nah itu jadi beban saya Pak Haji. Tapi saya sih alhamdulillah. Tetap saya bilang alhamdulillah. Karena dengan begini saya lebih. Ya salah satu contohnya rasa syukur saya itu karena saya bisa ketemu Pak Haji hari ini. Iya, karena Bapak pecicilan ya. Emang rata-rata pasien RDA itu pasien pecicilan Pak. Salah satunya Bapak. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti ada jalannya kok. Iya. Dari tahun 2012 itu saya udah mulai stuck gitu Pak Haji. Saya dulu masih kerja Pak Haji. Di mana? Saya di Nestle dulu kerja. Oh iya. Gajian tuh. Gajian tahun 2000. Nestle itu di TBC Matupang ya? Saya tahun 2022 saya ambil pensiun dini. Saya pensiun dini. 2022 setelah COVID. Setelah COVID. Satu mengkasihkan kerja di rumah, jadi pengennya kemana-mana. Ya itu. Jadi Bapak ngelola investasi orang nih dari tahun 2022? Enggak, dari sebelumnya. Dari sebelumnya, jadi Bapak kerja di Nestle, Bapak udah mulai usaha. Iya, 2010, 2008 lah saya mulai itu. Dan ada kantornya? Saya bikin CV itu kantornya di rumah. Oh. Iya, tapi itu semua sudah berlalu sekarang. Kan dulu Bapak ngantor, jadi yang bantuin siapa CV-nya? Enggak, saya sendiri yang megang. Saya cari klien, saya dulu kan juga. Di samping kerja juga tuh? Kerja juga, ini nggak jalan Pak Haji. Tapi kerja saya tetap fokus. Gitu. Ada saya ambil pensiun dini tahun 2022. Sebagian. Dapat pesangon tuh pensiun dini? Pesangon. Golden second lah bahasanya. Ya, golden second. Akhirnya sebagian saya buat itu bayarin. Pesangon buat invest. Oh buat ditaruh. Numpang doang. Ntar dipinjem lagi. Ya, ini saya anggap ini alhamdulillah karena saya terima semua nih Pak Haji nih ya. Wah memang sudah jalan saya harus begini gitu supaya saya bisa ketemu salah satunya ketemu Pak Haji gitu di sini.
Saya sih nggak terlalu. Jadi yang nonton video saya ibu apa bapak kalau boleh tahu? Oh, berdua. Iya. Tapi kita udah pernah kesini Tahun udah tahun 2024 karena Oh. anak kuliah di IPB kan Pak. Oh. Jadi, wah mumpung nih gitu. Mm-mm. Jadi dari habis ngantar anak ke kosan, saya kesini malam Tapi waktu itu Bapak ya. nggak ada, lagi Yang pertama sakit itu Bapak. tahun 2024, tapi Pak Haji ditunggu-tunggu ternyata ada kabar Pak Haji nggak enak Sakit. badan katanya. Sakit. Iya. Ya. Nggak datang, ya udah kita sampai tahajud di sini, Heeh. sedekah subuh juga di sini sama Bu apa yang di depan sini. Terus akhirnya ya pulang kita langsung habis sholat subuh kita pulang malam-malam itu juga. Terus yang pagi ya udah jam ya lewat jam 1 sih ya. Terus berikutnya saya ajak anak saya yang di IPB. Yang di IPB kesini. Sore, siang ya. Lihat kuda. Lihat si bolong. Oh yang di IPB laki perempuan yang Perempuan Bapak. perempuan. Lihat si bolong, cuma ngeliat bolong doang, udah bisa ngobrol-ngobrol, lihat apa namanya, kuda, ngeliat pernak-pernak sini lah, terus balik sana gitu. Itu Pak Haji. Ini yang ketiga. Ini Yang ketiga. Alhamdulillah. Ya saya bener-bener Pak Haji kan bilang paksain. Paksa bos. Ini maka saya paksain, saya bilang paksain sih, ayo loh. Paksa bos. Kalau ke RDAI nggak dipaksa nggak bakal bos. Iya. Kan saya WA Pak Haji juga tuh. Iya. Saya paksain nih Pak Haji, saya paksain, saya harus paksain. Tadi saya WA Pak Haji juga, saya OTW Pak Haji ke sana gitu. Udah dibalas belum sama saya? Belum. Pernah dibales Bapak. Saya puluhan kali udah WA Pak Haji. Haji Embe, harusnya dibalas dong. Tapi saya bilang, Apa Pak? alhamdulillah nggak dibalas juga pasti saya ketemu kok gitu. Iya. Saya cuma yakin saya pasti ketemu dengan Pak Haji. Pokoknya Pak kalau nggak maksa nggak bisa. Kayak tadi nih. Dari yang privat yang nomor 2. Yang privat nomor 1. Dari Sumatera Barat. Dari Jambi. Sekeluarga. Coba kalau dia nggak datang ke sini. Nggak bisa. Iya. Anaknya dikerjain sama orang. Sampai mati nggak bakal punya rumah. Ibunya punya anak lagi yang kedua dikerjain. Jadi dia ngerjain apa? Sekeluarga. Iya tadi tuh yang nomor 1. Kalau ibu tadi lihat tuh yang dari Sumatera Barat. Karena dia maksain. Privat khusus paksain jadi kita kelihatan. Karena ini ada hodamnya, ada jinnya, ada santetnya. Saya bilang belakangan aja ya. Soalnya kita lagi megang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Biar nggak terkontaminasi. Saya bilang gitu. Jadi bapak nomor ibu berdua, bapak berdua. Nomor 1 saya bikin nomor 5. Ini saya megang dulu yang ringan-ringan dulu. Karena kalau yang pertama kita udah megang santet. Kasihan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, bapak nomor 5. Mau? Ya udah, bapak masuk ke situ. Pasti sembuh. Pasti ini mah gampang. Kalau orang jahat mah gampang dihantam gampang. Nah, jadi maksud saya emang bapak harus paksain Pak privat. Jadi privat harus paksa. Karena kalau enggak, kita nggak bisa ngobrol begini berdua, nggak bisa, bertiga nggak bisa. Mesti rombongan. 75 orang. Waduh, banyak bener. 25 orang. Waduh, banyak bener. Masa hajatnya 10 miliar gratisan. Mana ada BPJS. BPJS ya obatnya generik lah. Kalau lo mau sembuh paten ya mesti mandiri. Obatnya obat paten. Yang sekali minum sembuh. Tapi kalau mau yang gratisan ya BPJS lah. Tapi kan baru masuk langsung keluar. Jenazah. Iya mati. 5 hari suruh keluar. 5 hari orang belum sembuh dipaksa suruh pulang. Kan dia masih sakit. Tapi kalau mandiri enggak dong. Dia punya duit terus. Makanya gue bilang enggak ada lah cair 10 miliar privat gratisan. Enggak ada lah. Mana ada. Mesti fokus. Makanya kan kemarin yang cair 1 triliun. Privatnya udah 18 kali. 10 juta pertama. 10 juta kedua. 10 juta ketiga. 10 juta keempat. 10 juta kelima. Ke-6 ke-7. Ke-18 baru cair 1 triliun. Gue setuju itu. Ini enggak. Mau yang privat murahan. Ya dapatnya generik lah. Yang enggak bakal gue kasih yang paten. Kenapa? Ya enggak mampu lah dia. Kayak tadi nih. Barusan yang dari Palu. Terbang khusus dari Palu tuh yang barusan sama ibunya. Kan alhamdulillah. Bisa punya apartemen di Bandung. Bisa punya pet shop di Bandung anak-anaknya. Terus dia punya
pengolahan limbah sampah di Bali Alhamdulillah. yang nilainya hampir 25 miliar tanpa modal. Tapi kan dia privatnya khusus. Nah maksud saya gini Pak. Kenapa Bapak hajatnya lemot? Karena Bapak sama Ibu setiap buka usaha Bapak suka berharap. Oh nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Usaha buat hari tua. Ih kata Allah kok lu udah tahu sih jalan ceritanya. Udah aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak kan enggak. Mikir, komen, ngeluh. Jadi Bapak nggak boleh mulai hari ini nih, mulai nanti Bapak pulang dari sini. Nggak boleh berharap. Saya nggak berharap loh Pak hari ini saya megang 5 pasien. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, Bapak 2 juta. Saya nggak pegang, nggak mimpi. Karena tadi malam kita habis pegang tamu. Saya bilang saya mau pulang sore. Karena hari ini besok saya full dari pagi. Tadi dari pagi saya full. Nah, kesini baru nyampe tadi pas mau maghrib. Baru nyampe jam 7. Ya Nah, memang sih Pak Haji. kita suka berharap. Betul. Gue gak berharap. Hari ini gue gak berharap bos megang 5 pasien. Tadi di Jakarta gue megang 1 pasien. Tapi kan cair. Alhamdulillah gue dikasih 100 juta tunai. Itu yang gue harapin. Anggap aja gue 1 orang megang 10. Gue bilang, lo kok ngasih gue duit gue 100 juta uang baru-baru lagi. Iya Pak Haji, alhamdulillah saya cair Pak Haji 10 miliar. Tunai bener kata Pak Haji. Pak Haji gak boleh nolak ya dari saya 100 juta. Anggap aja Pak Haji megang saya seperti megang 10 orang. Ngapain megang 10 orang ribet tahu. Udah aja megang 1 aja. Kita makan tadi santai di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall 3 di Chandra, restoran Chandra tuh. Masuk pintu Mall 3, Pondok Indah Mall 3. Ada sebelah kiri tuh. Namanya Sandra. Restoran Sandra Taiwan punya. Kita ngobrol enak tadi. Alhamdulillah. Kalau kita kan enggak. Kita bikin usaha apa? Kalau misalkan mau istri. Kita bikin usaha apa ya mah? Buat hari tua kita. Kata Allah. Kalau berpikir jauh. Emang lu sampai tua besok? Kan enggak tahu umur kita umur berapa. Udah aja jalanin, syukurin, nikmatin. Memang Pak Haji awal-awal habis setelah apa namanya pensiun itu saya pikir saya mau usaha apa ya gitu. Jadi kita buka di rumah makan kecil lah gitu ya. Di Bekasi. Rumah di Bekasi juga. Oh rumah di Bekasi. Rumah makan di Bekasi tapi saya sewa ruko. Ya. Sewa ruko. Nah terus jalan. Maksudnya duitnya nyemplung di situnya gede. 4 tahun ini Pak Haji nih. Bukan restoran tuh 4 tahun. Udah jalan 4 tahun. Restoran apa namanya? Nasi kebuli. Kenapa milih nasi kebuli? Emang Bapak asli mana? Ibu asli mana? Enggak, ini awalnya saya cuma lihat nih teman posting yang punya nih, lihat wah ini menarik juga nih, saya hubungin gitu ya. Emang nasinya saya cobain itu enak. Saya bilang ini cocok sama lidah orang Indonesia, tidak terlalu rempah. Sebenarnya saya nasi mandi ya. Akhirnya saya ngobrol, ya dapat diskon lah istilahnya. Mas saya sewa ruko, kemudian saya ambil itu. Terus saya juga ada kopi-kopi juga. Kafe lah gitu, jual kopi, macam-macam kopi. Terus belakangan saya tambahin dengan mie ayam. Ya. Nah ini mungkin karena saya terlalu, Pak Haji bilang itu saya terlalu berharap ya. Jadi awal-awal tuh bagus Pak Haji. Awal bagus, kesini semakin bersyukur masih bisa bayar karyawan. Karyawannya berapa? Saya punya karyawan 3. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Cuma dapat senang. Mereka udah senang gitu aja sudah. Bisa gaji mereka, bisa bayar sewa gitu. Tapi ya itu ngegali terus Pak Haji. Masih ngegali terus gitu. Oh. Iya. Nginjek terus. Nginjek terus. Itu Pak Haji. Jadi anak berapa semuanya? Anak 3. Yang nomor 1 apa kegiatannya? Itu kerja. Udah berkeluarga? Belum. Nomor 2? Nih Pak Haji belum berkeluarga. Saya pengen. 20 tahun sudah Pak Haji.
Nomor 1 umurnya 30. Nomor 2 Nomor 2 25. 24. 24. kegiatannya apa? Oke. Oke. Dia buka kafe. Join sama teman-temannya bertiga. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah jalan kalau gitu. Nomor 3 Masih kuliah di IPB. Oke. Emang Bapak lahir tahun berapa? Saya tahun 68 Pak Haji. Ibu? Tahun 69. Waduh. Dan saya namanya sama Pak Haji. Alhamdulillah. Makanya saya ingin ketemu. 70 69 68. 68. Ya Allah udah undi gue paling bontot. Ini teman SMP Pak Haji. Oh SMP, adik kelas. Ya, Satu kelas. Oktober saya Mei. Oh, Tahunnya beda aja gitu. temen SMP. teman Jadi kalau reuni lo datang dong SMP bareng dong. Iya Bapak. Kenangan SMP. SMP mana? SMP 44. 44 tuh Jakarta Timur. Jakarta Timur. Gading Raya. Gading Raya. Iya. Kuliah ketemu lagi Kuliah di mana? di Gunadarma. Jurusan? Manajemen informatika. Yang di Salemba atau yang di Depok? Ya, dulu awalnya saya di Salemba. Salemba ya? Terus setelah itu pindah ke Depok. Depok. Iya. Sampai sekarang dia saling menyadari saja lah. Semua Saling bagian melengkapi. dari anugerah. Suka dukanya banyak lah, tapi Awal-awal tapi ya sudah, apalagi dengan Pak Haji punya video saya nonton tuh sambil saya ketawa-ketawa. dulu non Muslim lagi. Non Muslim. SMP non Muslim. Ya, saya Kuliah non Muslim. non Muslim mau menikah setahun sebelum nikah, saya belajar. Harus saya bilang saya ikut kamu aja. Oh. Terus setahun sebelum nikah. Jadi nikah tahun 95. 95. Senior lagi, gue nikah 96. 95 bulan Agustus. Cucu. Anak gue 3. Cewek dokter. Mantu gue dokter. Nomor 2 kemarin nikahin tanggal 10 Mei dokter. Mantu gue dokter. Nomor 3 dokter. Gue bikinin apotika 24 di Tajur. Apotika 24 di Celendek sama K24 di Ciganjur. Gue bikinin klinik. Gue bikinin kopi shop. Gue bikinin barbershop. Kalau tanya aja lu ngapa bikin barbershop? Ya rambut kan numbuh pasti dipotong. Besok numbuh lagi dipotong lagi. Besok numbuh dipotong lagi. Itu bisnis sampai akhir zaman. Kalau kita ngelola bagus gak bakal bangkrut. Sama apotik. Kan gak pasti orang sakit. Nebusnya ke apotik kan. Gitu. Gue bikin lah merek K24 beli franchise. Daripada bikin baru kan. Lamaan. Jadi sekarang nih apa nih maksain ke RDI kalau boleh tahu nih. Suami istri tercinta. RDI ini kita punya hajat yang sama Pak Haji. Contohnya apa hajatnya yang gede? Yang pertama itu saya udah tulis panjang banyak. Ya boleh. Mana tulisannya? Coba bacain. Temen SMP. Tapi SMA beda. Ya pintar Pak. Oh. SMA sama mana bos? SMA 31 saya dulu. SMA 31. Ibu? 36. Oh 36. Lamangun. Iya. Anteng. Ya ini Pak Haji. Saya tulis nih. Hajat tuh pasti kabul di bulan. Pasti dong. Saya bilangin hajat tuh pasti kabul di bulan ini. Yang pertama itu saya mau semua amanah saya tuh lunas tanpa bayar. Ya ibu bapak harus cair dulu 10 miliar. Nanti kan dengan cair 10 miliar bisa lunas semua. Sisanya bisa buat modalin anak. Betul. Ya itu mungkin yang kedua juga dapat cair 2 miliar. Nah mungkin bisa digabung dengan yang pertama. Ya yang 10 miliar dulu aja nih cair dulu. Kita main yang utama dulu. Ya itu sebenarnya kalau itu yang pertama itu jadi yang berikutnya nih otomatis lagi. Selesai semua kan? Iya daripada lu bacain 10 gue ribet mendingan gue langsung aja. Dah pasti cair 10 miliar. Nah caranya lu bisa gak romantis seperti pengantin baru dulu. Seperti lu pacaran dulu. Romantis. Karena kalau
Laki dan perempuan romantis rezekinya nggak pernah berhenti-berhenti. Caranya apa Pak Haji? Lo paksain sebelum keluar rumah, bisa gak lo remes nenennya istri? Udah, Ini sudah lo dilakukan. remes alat kelaminnya istri. Jadi tangan kiri, tangan kanan lo masukin ke alat kelamin istri, lo remes 9 kali, lo taruh di muka lo. Pasti pulang bawa duit, pasti pulang bawa tunai, pasti pulang 9 kali. Wajib Nggak, mau maksudnya tidur 9 kali, nenen. artinya Ah, maksudnya gini, tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, dua-duanya boleh. 9 kali, sampai 9 kali. Iya, 9 baru 9. iya. Kalau mau tidur wajib nenen 9 kali. Mau tidur nenen kiri 9 kali. Mau tidur bangun tidur. Wajib itu. Wajib. Nah, kalau lo romantis, setannya takut. Tapi kalau nggak romantis, setannya masuk. Ngodain apa setan? Ekonomi dulu. Udah ekonomi, kan lo jadi nanti berdua miss. Ribut. Barulah setan yang kedua masuk rumah tangga. Terakhir puncaknya setan masuk. Misahin lo berdua. Gara-gara jangan ke anak. Nggak boleh dong. Itu urusan aku kata Allah. Bukan urusan kalian. Yang penting kalian jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kita nih hati kecil. Apa-apa pengen diwarisin ke anak. Kata Allah nggak bisa. Mana perusahaan yang bisa diwarisin ke anak? Boro-boro jalan. Yang ada malah nambah utang. Pada saat diwarisin sama orang tuanya, perusahaannya gede. Pas anak kelola, memang gede. Tapi utangnya juga gede. Nah karena dia niatnya mau diwarisin ke anak. Janganlah. Udah lu jalanin aja. Kalau anak memang mau, kerjain. Kalau anak memang mau, kerjain. Gitu. Kalau kita kan enggak. Kita harus gede. Kita harus gede. Kadang itu kalau saya lagi di tempat usaha nih Pak Haji, suka nanya WA. Laku nggak Mas? Apa? Laku nggak? Udah ada yang beli belum? Japri ke istri. Istri japri ke saya. Oh, japri ke lo. Nggak boleh. Itu namanya berharap. Saya jawabnya pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Lo mesti jawabnya juga mesti pasti ada yang beli. Ya, pasti ada yang borong. Pasti ada yang datang. Pasti ada yang datang. Karena kan kita buka warung dari jam 10 pagi misalkan. Sampai jam 10 malam. Ini kita udah japrian mulu. Allah nggak kasih pembelinya. Herannya pas jam 7 malam. Sama Allah dikebut. Contohnya apa? Tadi malam gue ngirim temen gue meninggal. Tadi malam kan meninggal temen gue. Jadi tanggal 10 dia datang. Pernikahan putri gue. Datang dia ngomong. Wah, dari semua yang datang dia paling ganteng. Pakai dasi, pakai jas. Dia paling ganteng. Tanggal 10 Mei di gedung pernikahan. Tanggal 17 dia datang lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Tanggal 19 masuk rumah sakit. Tanggal 18 masuk rumah sakit kan, tanggal 17 hari Minggu ketemu, tanggal 18 masuk rumah sakit, tanggal 19 meninggal, tadi tanggal 20 dikubur. Nggak tahu. Makanya kan istrinya kan temen kuliah gue, sekretaris gue, jadi dia gue jodohin. Dia temen gue dari bareng. Maksud gue gini bos, bisa gak kita jangan berharap? Karena dengan lo nanya, Pak ada pembeli gak Pak? Udah ada pembeli belum Pak? Itu kita pasti berharap. Udah aja pakai ilmu bodoh amat. Bodoh amat. Pasti ada pembelinya. Akhirnya yang tadi malam anak yatim Tazia sama kru-kru. Kan ada sekitar 40-an orang. Gue bilang makan pecel lele ya. Di mana? Di Yasmin. Itu tukang pecel lele kaget sekaget-kagetnya. Makan jam 1 sekali makan 40 orang. Isuzu Eleplong, Kijang masuk semua. Sigra masuk semua makan. Coba bayangin. Kedua, tadi pagi melayat taziah lagi karena itu temen gue. Jadi gue taziah lagi sampai di kuburan. Tukang kan nguburnya jam 8 pagi. Habis jam 8 anak-anak maunya apa sayang? Bakso. Bakso apa? Bakso Pak Pur. Di mana? Di PRJ belakang Polsek Kemayoran. Ya udah. Warung bakso belum buka. Tapi mobil Isuzu Eleplong gue udah parkir tuh berdua elep. Udah parkir tuh Kijang Innova gue 2. Udah parkir tuh mobil Sigra gue tuh pulang melayat. Apa nggak heran tuh tukang bakso.
Mimpi apa gue? Iya. Warung belum dibuka udah Udah yang- masuk 60 orang makan bakso. 60 orang. Dan bayarnya tunai lagi, nggak kredit. Kalau kredit kan masuk ke rekening kita dulu. Ini nggak langsung tunai. Nah maksud gue, coba lo praktekin ilmunya RDA. Apa tuh Pak Haji? Lo panggil. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Udah. Ya iya tapi nggak boleh berharap. Iya, saya sudah Sudah, Pak. yang saya dengar dari YouTube nih Pak Haji ya. Hah, Itu alhamdulillah hah, alhamdulillah sudah saya lakukan Pak Haji. hmm, Ya. Misalnya contoh misalnya sholat hmm. sholat 5 waktu. Bayangin bos. Wah, warung bakso Pur di PRJ Kemayoran, belakang Polsek Kemayoran. Bukanya jam 10. Tapi anak-anak udah parkir tuh jam 9. Makan bakso. Kan ini luar biasa. Jadi gue gak setuju lo nyari pembeli. Tapi pembeli nyari si bos. Iya. Tuh. Caranya apa Pak Haji? Yaitu lo melakukan yang gak semua orang lakukan. Nah, jalanin apa orang yang gak jalanin. Udah itu aja. Terus kedua lo manggil bos. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Apa tuh? Pasti untung bersih 10 juta pasti. Lu jangan ngomong ini, pasti rame, pasti rame. Entar rame, Ya, itu tapi iya pada pesennya setengah porsi karena yang makan anak-anak. Ayo. Kan kalau bisa seporsi. Udah cuci piringnya capek, makannya setengah porsi. Rame sih, rame. Yang makan cuma 2, yang lain pada ngobrol. Ih rame. Janganlah. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Udah itu. Nah nanti biar lo cairnya 10 miliar tunai. Lo paksain bos. Dunianya 1%. Lo kan dunianya 99% di Bali. Dunianya 1%. Biar cairnya 10 miliar. Apa Pak Haji? Lo paksa baca Qurannya harus 12 juz. Dari jam 00 sampai azan subuh. Ya dipaksa. Kalau enggak nggak bisa. Kami berdua nih udah jalanin. Memang belum semaksimal yang Pak Haji bilang itu. Kita udah bangun malam. Jam 00. Saya sebenarnya belum buka Mandi pandan. 9 lembar. Saya malah gak tidur Pak Haji. Kenapa saya gak tidur? Karena pulang dari tempat warung itu kan saya udah jam 9, setengah jam 10 baru sampai rumah. Kalau saya tidur lagi bablas gitu kan. Akhirnya saya gak tidur. Saya tungguin sampai jam 12 senyum. Ngerebus pandan buat mandi. Ya. Terus habis itu saya sholat tobat. Sholat tahajud. Ya kan sholat witir. Kemudian baca Quran. Cuma ini baca Qurannya Pak Haji. Karena saya nggak tidur lagi dari pagi bangun tidur habis subuh itu. Seterusnya itu nggak tidur. Udah jam 1, jam setengah 2 itu udah. Kalau baca Quran di sini wajib bos. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Baca Quran wajib baru kejawab kemarin. Jadi Pak Habibie itu hobinya sholat tahajud tapi sepertiga malam. Sholat tahajudnya dia jam 3, setengah 4. Dia wudhu sholat tahajud. Tapi dia juara 3. Yang juara 1 orang Yahudi. Yang juara 2 orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Jam 00 dia mandi. Jam 00 dia baca Quran. Tapi dia gak sholat tahajud. Si orang Yahudi itu. Juara 1, juara 2. Kalau Habibie wudhu tahajud. Dia gak mandi, dia gak baca Quran Habibie. Tapi orang Yahudi baca Quran. 2. Tuh gue kejawab nih. Oh orang baca Quran pantesan rezekinya berlimpah-limpah. Gue lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf semalam baca Quran 30 juz. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Wah udah kejawab. Udahlah. Alhamdulillah. Nah, gue paksa baca Quran. Kita kan enggak. Baca Quran kalau udah ngantuk udah selesai. Lawan. Kita kebanyakan dunianya 99% bos. Baca Qurannya 1%. Ya bisa. Saya sih baca maksa itu baca
Yasin dipaksain gitu ya. Gak boleh baca Qurannya, gak boleh milih-milih. Harus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Nih bos. Tadi barusan gue kan. Waduh. Kata tamu gue gini. Ji, di mana-mana orang kalau naik pangkat, naik jabatan itu tes. Bisa gak Pak Haji? Bisa gak Pak Haji? Orang naik jabatan tapi tidak tes. Di mana-mana orang naik jabatan tes, bos. Ada gak Pak Haji orang naik jabatan tapi nggak tes? Ada. Siapa? Mana gue tahu, ntar juga ada. Gue ngomong begitu tadi, yang ngasih duit gue 100 juta tunai. Emang kenapa? Adek gue bintang 2 biar naik bintang 3. Ah gampang mah, ada lu suruh kemari aja ntar gue ajarin. Sekarang apa jabatannya? Kapolda. Ya ntar bisa jadi komjen, tenang aja bos. Ntar gue ajarin. Naik jabatan tapi nggak tes. Iya ada. Gue barusan tadi duduk sini. Ada yang japri gue jam 20.15. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih. Setelah beberapa bulan praktekin ilmu RDAE, hajat saya terkabul. Ini foto pas saya pelantikan hari ini. Dilantik nggak pakai tes. Hajatnya apa yang terkabul? Iya, saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan ngarep, tapi yakin pasti terkabul. Coba lu baca dulu, bener gak nih gue ngomong? Ibu pegang. Baca pakai mic bu, biar denger. Nih gak apa-apa. Coba ibu baca nih pakai mic. Duduk situ biar suami kebaca. Bener gak? Baca. Coba baca. Yang kencang pakai mic. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Setelah beberapa bulan praktekin ilmu RDAE, hajat saya terkabul. Ini foto pas pelantikan hari ini. Dilantik nggak pakai tes. Hajat yang terkabul. Iya saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan tapi yakin dan pasti terkabul. Tuh, jangan ngarep bos. Di mana-mana kita ngarep komjen dari bintang 2 Irjen Pol. Pasti komjen. Ngarep letnan jenderal dari mayor jenderal. Pasti letnan jenderal kalau ilmu RDAY. Nah lu juga begitu. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Tapi lo paksain. Nah, nanti lo praktekin privat lagi yang kedua. Paksain privat lagi yang ketiga. Paksain privat lagi yang ketiga. Paksain privat lagi keempat. Saya maunya lo harus cair 1 triliun. Minimal bertahap. Kalau yang kemarin sih yang 18 kali ya. 18 kali. Cair 1 triliun. 2. Ada tamu RDAY. Dia dapat dapur MBG. Di mana-mana dapat 1. Dia langsung dapat 3. Ini sekarang dapat lagi 20. Jadi totalnya dapurnya dia 23. Gue gak mau dapur 1. Kalau dapur 1 belum bukan pasien gue. Gak level gue pasien 1. Maksud dapat dapur 1. 1 juga udah untungnya lumayan Pak Haji. Sekitar 143 juta. Ah gak mau gue. Ngapain untung 143 juta. Minimal 500 juta sebulan. Berapa? 3 dapur MBG. Alhamdulillah tuh bos. Apa yang dilakukan? Ya sama kayak tadi gue ajarin. Nah ini juga begitu. Jadi lo nanti punya dapur MBG, punya restoran, punya catering. Gitu. Kan kemarin bilang gini. Kata anak gue. Pak itu tamunya yang diundang berapa Pak? 4.000. 4.000. Iya gak apa-apa emang kenapa? Bayar restorannya. Cateringnya. Pasti habis ludes. Gak mungkin gak. Bener tuh bos. Cateringnya segitu banyak habis ludes bos. Lo pakai catering apa Ji? Alphabet. Catering alfabet. Pesan makanannya. Gitu.
Nggak ada sisa-sisa tuh. Jangan 4.000 paling nggak minimal 8.000 Pak Haji. Iya, gue ngundang 4.000. Bayar cateringnya hampir 958 juta. 958, 1 miliar kurang 40 sekian juta perak. Tapi kan enak bos. Yang kemarin gue pesen di Alphabet. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue sering makan di kondangan. Gue jajal dulu dong kartu namanya mana nih yang enak. Oh ini biasa dipakai sama istana. Oh iya oke. Nah maksud gue nih bos. Nanti makanan lu juga pasti ada yang ngetes. Akhirnya lu dipakai lah di catering. Dipakai lah di catering. Yang sekali pesen kan tamunya banyak. Gubuk-gubuk. Pakailah menu lu. Caranya proses. Kita kebanyakan apa? Protes. Mana nih gue udah meraktekin ilmu RDI kok belum kelihatan yang gede-gede. Yang kecil-kecil aja gak disyukurin lu minta yang gede-gede. Yang kecilnya dulu dong. Ya, tadi juga saya kasih tunjuk istri di mobil tuh. Baca nih saya bilang. Apa? Semua perlu proses, bukan protes. Iya. Kan ada tulisannya. Semua butuh proses. Bukan Ya, protes. buat protes. Kalau kita kan protes. Kapan ya Pak kita gedenya ya? Jangan. Gak ada. Proses bos. Emang pohon durian ujuk-ujuk bebuah. Tanam dulu. Belum disiramin pupuk. Belum bunganya rontok. Ya kan kita nyari lagi pupuknya yang mana bunganya gak rontok. Tapi lama-lama kan kita jadi konsultan pohon durian. Alhamdulillah. Nanti lo jadi konsultannya restoran, manajemennya catering. Perusahaan pakai lu pastilah begitu. Tapi lu bantu gue gak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, gitu. Terus apa lagi bos? Iya. Yo, ibu nanya langsung boleh, bapak nanya, bapak wakilin ibu boleh. Bilang ini ruko ini kan kita harus bayar sewa bulanan nih Pak Haji. Jadi milik dong. Justru itu saya bilang ini harusnya jadi milik ibu colek alat kelamin ibu tempelin di tembok jadi milik colek, jadi milik colek, jadi milik. Kan udah ada tuh restoran yang di Jakarta Barat kan tuh. Alhamdulillah dari harganya 7 miliar dia bayar cuma berapa miliar kan. Udah gitu bisa dicicil lagi. Kan jadi milik restoran di Jakarta Barat. Colek. Namanya gratisan. Ya kalau dia berharap. Gitu. Lakukan saja gitu ya. Tanpa harap. Iya. Gantian aja. Ibu dulu boleh. Bapak dulu boleh. Bapak yang sempat bapak. Ibu. Boleh. Kan suami istri. Itu aja bukan suami istri. Pacaran. Bisa. Kalau nggak pacarnya sih. Yang lakinya nggak perempuannya bisa. Maju bos. Allah tuh maha bijaksana bos. Nggak usah harus kita nikah dulu baru punya ruko. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Jalannya ada aja. Terus apa lagi? Yang bos anggap sulit. Saran gue sih mendingan yang 10 miliar dulu cair. Ya, bos paksain dulu baca Quran. Pastinya bertahap aja. Iya. Bertahap dulu nih. Kalau satu udah dapat kan otomatis beberapa di bawahnya selesai. Nah, yang berikutnya itu tadi saya bilang anak. Lo bisa gak baca Quran nggak milih-milih? Jangan milih-milih. Jangan Yasin, jangan milih. Jadi baca dari awal. Saya belum lancar sih Pak, tapi nggak apa-apa. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya kan ada. Iya. Alif Lam Mim boleh. Alif Lam Mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin aladina terus begitu. Nggak boleh milih. Kenapa nggak boleh milih? Karena di Al-Qurannya udah dipandu bacanya secara tartil. Iya. Nah, jadi nggak boleh urut, nggak boleh. Harus cepat bos. Ji, kira-kira gue kapan Ji? Ya, sebulan ini deh kalau bisa mah. Tapi gue berat Ji. Ya udah, sambil lu baca Quran, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Mana kertas 18? Nah, ada berapa sifat yang masih nempel di suami, yang masih ada yang ada di istri? Sifat 18 masih ada yang nempel. Di suami berapa, di istri ada berapa? Coba kalau gue boleh tahu. Di bapak ada berapa tuh sifat 18 yang masih nempel di bapak bu? Kalau boleh tahu. Yang bisa nilai bapak yang cuma ibu, yang bisa nilai ibu bapak. Jadi silang.
Ada berapa? Yang ada di Bapak, Bu, sifat 18 yang ada di Bapak, di jiwa, di hati Bapak, di kepribadian Bapak ada berapa, Bu? Komen, ya kadang komen masih Sekarang gede komen apa gede hajat, Bos? aja. Nah, makanya udah mulai nggak boleh komen. Komen itu maksudnya bukan mempertanyakan kenapa saya begini, itu komen ini. Komen istri saya. Makanya saya diomongin. Enggak. Emang saya salah. Iya. Ya saya komennya tuh ngasih tahu sebenarnya Pak Haji. Nggak boleh. Ngasih Nggak tahu. boleh. Sekarang dia ngucap atau dia melakukan kesalahan udah seizin Allah belum? Udah kan udah terjadi. Ya saya cuma mau awalnya saya komen cuma mau ingetin ini Pak Haji nih. Ingat tuh 18 kan kita udah punya nih Pak Haji 18 ini nih. Ya kan di HP juga ada gitu. Kalau lihat nih jangan. Nggak boleh. Jangan cemburu. Nggak boleh. Nggak boleh. Mulai sekarang nggak boleh. Biarin aja Pak Haji ya. Diamin aja. Diamin aja. Nggak boleh. Ya buka sendiri lah ya. Iya betul. Bos tinggal nilai aja. Oh iya. Bos udah nggak boleh komen. Padahal dia udah tahu nih ilmu 18. Tapi dia bisa bikin kesalahan. Udah bos diem aja. Sekarang ditanya sama Allah. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat Allah. Ya udah jangan dikomenin. Tapi dia berbuat salah. Udah biarin nanti gue yang rubah dia. Bukan kalian yang rubah istri. Bukan suami yang rubah istri. Tapi saya sebagai Allah yang rubah. Oh ya udah. Kepancing jengkel. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat Allah. Ya udah jangan kepancing jengkel. Tapi dia bikin jengkel mulu. Emang yang namanya karyawan blow on. Emang begitu. Oh iya. Ya itu. Memang kalau jengkel kadang-kadang Pak Haji suka kesel juga sama karyawan. Nggak boleh. Kalau dia pinter pasti dia jadi kepala bank BCA. Tapi karena dia blow on jadi chef, jadi tukang masak, jadi pelayan. Nggak boleh. Nah begitu. Jadi bos lihat lagi apa nih. Oh ya gue lagi punya sifat. Jadi ibaratnya nih bos, kalau kita muslim nih bos. Kita banyak pantangan kalau udah mau haji atau mau umroh. Jadi kalau kita udah pakai baju ihram, kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita bikin kesalahan bayar dam. Ya. Misalkan ada nyamuk, kita mau matiin nih, oh bayar dam. Jadi kita usir. Itu. Tapi ada nyamuk lo giniin, lo udah pakai baju ihram, ini ada nyamuk lo giniin, bayar dam. Nah begitu juga kalau lo bikin kesalahan lo mesti bayar dam. Kalau lo pengen cepet terkabul cair 10 miliar. Berapa Pak Haji? 1 juta. Kesalahan 2 juta. Kenapa Pak Haji gue mesti bayar? Karena kalau lo gak bayar nanti lo diulangin lagi bikin kesalahan lagi. Jadi lo kalau mau bikin kesalahan. Sayang bayar dam. Enggak. Oh iya perboden. Lo terabas. Ayo. Ada polisi di situ kena tilang lo. Oh iya perboden. Jadinya gue muter. Daripada kena tilang sayang duit. Nah jadi lu gak boleh. Makanya kan hajat gue kok lama. Ya lu gak bayar dam. Lu mesti bayar dam dong kalau lu bikin kesalahan. Itu yang bikin. Kenapa tamu gue bisa cair 1 triliun? Karena dia bayar dam. Sehingga dia cair lah 1 triliun. Anggaplah bayar dam dia bayar 20 miliar. Bayar damnya 20 miliar. Tapi kan cair 1 triliun. Kita bayar dam gak mau tapi pengen cair 10 miliar. Mana mungkin lah. Bayar dam dong. Kalau gak bayar dam lo gak hajinya gak mabrur dong. Gak mabrur. Kok gitu? Lah itu lo matiin nyamuk. Bayar dam. Ngomong sembarangan bayar dam. Pakai celana dalam. Udah pakai baju ihram lo laki-laki pakai celana dalam. Bayar dam. Harus dicopot celana dalam lo. Oh begitu. Ya kan gak beli yang ada jahitan. Nah jadi sebegitu ketatnya sehingga kita bisa cair 10 miliar. Makanya gue bilang, hajat gue pasti cair 10 miliar. Ya lu mesti ikutin aturan dulu. Kan gak ada yang gratisan bos. Jadi gimana? Ya lu gak boleh melanggar. Kalau gue melanggar ya bayar dam dong. Berapa? 1 juta. Kalau mau lebih lagi 10 juta. Kenapa lu kenain gue 10 juta? Biar lo jerak. Kalau enggak lo gak jerak-jerak. Ya. Betul gak bos? Itu. Nah bos juga begitu nanti bilang. Lihat-lihat istri. Jadi kalau istri apa? Dah diemin aja gue. Nanti paling istri nanya. Ibu kalau manggil bapak apa? Kalau boleh tahu. Mas. Kok tumben lo? Beda. Ya kan gue lagi punya hajat. Gak boleh komen. Oh iya. Nah jadi
Gue cuma ngawasin lo aja, tapi gue nggak bisa masuk ke dalam. Contohnya apa? Amit-amit yang baik. Kayak orang mati, bos. Orang mati, dia paling bisa ngelihat anak bininya doang. Tapi dia berbuat nggak bisa. Kenapa? Dia begini-begini nggak nyampe. Jangan nggak bisa. Dia cuma ngeliatin aja. Cuma dia nyesel aja. Dulu kenapa hidup nggak gue kasih ajaran baca Quran anak gue. Sekarang anak gue udah gede. Gue udah meninggal. Amit-amit yang baik. Gue nggak bisa. Kenapa? Dia nggak bisa begini-begini doang. Orang beda alam. Kan dia udah mati. Nah anggap aja lo sama bini lo begitu. Jadi lo nggak bisa. Cuman lo bisa ngeliatin aja. Jadi kalau dia lagi gundah, lagi gelisah, sih biarin aja Pak Haji. Biarin aja. Paling kalau lo mau lo remes alat kelamin lo, kontol lo remes, taruh muka dia. Nggak gundah, tenang, nggak banyak pikiran gitu. Udah sih Pak Haji. Udah. Bukan di mukanya. Harus di muka, bos. Kan saya pernah dengar Pak Haji. Di kulit. Iya manjur, tapi lebih manjur lagi di muka. Kan langsung masuk UGD langsung. Dia nggak tahu Pak Haji, saya usap kakinya. Nah tuh setuju. Kalau gue mah usap aja, bos. Usap kakinya. Mhm. Tenang, kamu tenang ya, banyak duit. Tenang, banyak duit pasti.